Halo semuanya, di video kali ini kita akan mempelajari tentang apa sih fisika itu, lalu bagaimana caranya melakukan penelitian, serta keselamatan kerja di laboratorium, agar saat kalian melakukan penelitian, nggak tiba-tiba meledak hasil penelitiannya. Yang pertama, kita akan bahas dulu apa sih fisika itu. Nah, fisika merupakan bagian dari ilmu sains. Ilmu sains adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam. Ilmu sains nggak cuma fisika, ada kimia dan biologi. Fisika ini khusus ilmu sains yang mempelajari tentang materi dan energi, serta keterkaitan antara keduanya. Fisika ini termasuk ilmu eksperimental, sebab para ilmuwan melakukan kegiatan ilmiah terlebih dahulu sampai akhirnya kita dapat mengembangkan ilmu fisika. Terkait ilmu fisika sebagai ilmu eksperimental, ini adalah contoh kegiatan ilmiah yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama kita melakukan pengamatan atau observasi. Di sini observasi yang dilakukan tidak harus seperti contoh ya, terjadinya petir saat hujan turun. Banyak banget fenomena alam yang bisa kalian amati, ada gempa bumi, ada gunung meletus, dan sebagainya. Lalu kalian menentukan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah suatu pertanyaan yang ingin kalian cari jawabannya. Artinya, apa sih yang mau kalian teliti, apa yang mau kalian cari tahu, seperti itu. Lalu kalian mengajukan hipotesis. Nah, hipotesis ini semacam dugaan sementara dari jawaban atas pertanyaan yang kalian cantumkan di rumusan masalah. Jadi jawaban sementara yang tergantung dari pengalaman atau pengetahuan kalian sebelum melakukan pengujian. Lalu setelah kalian sudah memiliki hipotesis, kalian bisa melakukan pengujian atau eksperimen. Mungkin di antara kita belum punya laboratorium sendiri, sehingga eksperimen tidak harus dilakukan di laboratorium, bisa dilakukan melalui studi pustaka atau survei lapangan. Setelah melakukan pengujian, kita bisa menuliskan hasil eksperimen kita di kesimpulan. Ada tidak relasi antara rumusan masalah yang kita tanyakan dengan hipotesis yang kita ajukan tadi? Nah, semua kegiatan yang tadi kita lakukan itu adalah serangkaian dari metode ilmiah. Sekarang kita akan masuk tentang apa sih metode ilmiah itu. Metode ilmiah adalah tata cara untuk menyelidiki fenomena alam. Nah, metode ilmiah ini harus dibangun atas dasar sikap ilmiah atau sikap rasa ingin tahu yang tinggi. Sikap ini dimiliki loh oleh seorang ilmuwan. Lalu, hasil dari metode ilmiah yaitu sebuah produk ilmiah. Produk ilmiah itu bisa bermacam-macam, ada konsep, hukum, teori, rumus, dan sebagainya. Biasanya, jika penelitian dilakukan oleh seorang ilmuwan yang sudah memiliki sertifikasi, hasil penelitiannya akan dijadikan sebagai produk ilmiah yang diakui secara internasional. Ini ya tahapan dalam melakukan suatu metode ilmiah. Lalu, ada faktor penting juga dalam melakukan suatu metode ilmiah, yaitu harus objektif, konsisten, observable, dan tentunya dapat diverifikasi. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ini dia tampilan laboratorium. Biasanya di laboratorium tuh banyak sekali barang-barang yang jarang kita temui. Ini dia barang-barang yang ada di laboratorium. Nah, saat di laboratorium, kalian tidak bisa sembarang menyentuh atau melakukan tindakan dari barang-barang yang ada di sana, karena bisa saja itu membahayakan diri kalian. Maka dari itu, kalian harus memperhatikan simbol-simbol yang ada di laboratorium. Khawatirnya, saat kalian langsung menyentuh atau melakukan tindakan tanpa memperhatikan simbolnya akan membahayakan diri kalian, seperti mudah terbakar, mudah meledak, atau menimbulkan iritasi. Agar lebih aman saat di laboratorium, disarankan menggunakan alat keselamatan kerjanya, seperti jas, kacamata, sepatu, dan sebagainya. Sekian ya video pada pertemuan kali ini. Semoga materinya dapat dimengerti juga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.